Video kali ini akan mengulas sepenggal kisah tentang Brigjen Sugandi dan Kolonel Supardjo. Brigjen Sugandi adalah mantan ajudan Bung Karno, sementara Kolonel Supardjo, yang pasti bukan Brigjen Supardjo, perwira yang terlibat langsung dalam gerakan 30 September. Tapi, Kolonel Supardjo yang dimaksud adalah Supardjo Rustam yang kelak menjadi Letnan Jenderal dan pernah jadi Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri di era Soeharto jadi Presiden. Lalu, cerita soal apa yang akan diulas tentang Brigjen Sugandi dan Kolonel Supardjo? Simak cerita dalam video ini sampai selesai. Seperti dikutip dari buku, Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, G30 SPKI dan Peran Bung Karno, yang ditulis Sugiarso Suroyo. Brigjen Sugandi dalam kesaksiannya mengungkapkan jika sebelum peristiwa gerakan 30 September meletus, ia sempat bertemu dengan Sudisman dan Aidit, dua tokoh pimpinan PKI. Dalam pertemuan itu, Sugandi mengaku diajak oleh Sudisman dan Aidit untuk bergabung dengan gerakan yang akan dilancarkan PKI melawan Dewan Jenderal. Sugandi menolaknya. Sugandi dan Sudisman berkawan karena pernah satu sekolah. Dalam berita acara pemeriksaan, Brigjen Sugandi dalam kesaksiannya menuturkan, setelah pertemuan dengan Aidit dan Sudisman, ia menghadap Presiden Soekarno di Istana Negara dan memberitahu jika PKI kemungkinan akan melakukan coup. Tapi Presiden Soekarno tidak percaya. Sugandi lantas meninggalkan istana. Brigjen Sugandi pun coba mencari kontak agar bisa menyampaikan berita gawat itu kepada beberapa perwira tinggi di Angkatan Darat. Seterusnya saya meninggalkan istana dan mencoba menyampaikan berita ini pada beberapa pati Angkatan Darat, kata Sugandi. Tapi, kata Sugandi, beberapa pati Angkatan Darat yang ia beritahu soal kemungkinan PKI akan melakukan gerakan makar tidak percaya akan informasi itu. Maka, Brigjen Sugandi pun menelpon Kolonel Supardjo Rustam, salah seorang perwira yang bertugas di Markas Besar Angkatan Darat agar menyampaikan informasi penting dan gawat itu kepada Menteri Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Ahmad Yani. Maka saya menelpon Kolonel Supardjo untuk disampaikannya berita ini kepada Pak Yani, kata Brigjen Sugandi dalam kesaksiannya. Menurut Brigjen Sugandi, setelah dijelaskan lewat sambungan telepon, Kolonel Supardjo menyanggupi menyampaikan informasi penting dan gawat itu kepada Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani. Masih menurut pengakuan Sugandi, kepada Kolonel Supardjo, ia mewanti-wanti pesannya agar Jenderal Ahmad Yani secepatnya menghadap Bung Karno serta menagih tentang penyelesaian isu Dewan Jenderal. Tidak berapa lama, kata Sugandi, dirinya menerima telepon dari Kolonel Supardjo bahwa berita gawat itu telah disampaikan pada Jenderal Ahmad Yani. Menurut penuturan Kolonel Supardjo, Letjen Ahmad Yani mengatakan bahwa besoknya pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 pagi, akan menghadap Presiden Soekarno bersama dengan Jenderal Basuki Rahmat. Tapi rupanya, pada dini hari 1 Oktober tahun 1965, hanya beberapa jam sebelum Jenderal Yani menghadap ke penculikan dan pembunuhan terjadi. Orang nomor satu di Angkatan Darat itu terbunuh di rumahnya oleh komplotan penculik yang datang dengan alasan Jenderal Yani dipanggil Bung Karno waktu itu juga.